Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidi waladi adnan, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan. Faqala subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari berpuasa. Kemudian setelah itu besarkanlah nama Allah. Semoga kalian dapat bersyukur kepadanya. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Raya Islamic Center Jakarta, teriring doa kita mudah-mudahan tugas mulia dari para mu'tamirin masjid ini akan diberikan bimbingan, keberkahan, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita patut bersyukur bahwa di 10 hari yang terakhir ini, fil ashril awakhir, hari-hari atau malam-malam yang sesungguhnya paling istimewa dari siklus waktu yang Allah berikan kepada kita. Dalam kurun waktu 365 hari, inilah hari-hari yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kita berada di rumahnya, kita masih siam dan insya Allah kita melanjutkan qiyam. Mudah-mudahan apa yang pernah disampaikan Nabi, carilah, intailah, rebutlah, gapailah Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada pertanyaan besar terhadap Al-Quran. Salah satu pertanyaan diajukan oleh para ekonom. Mereka menyatakan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Apakah ada hubungan Al-Quran dengan sistem ekonomi? Para ekonom konvensional menyatakan bahwa tidak ada hubungan Al-Quran dan ekonomi. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman-firman Tuhan dan tidak menyentuh aspek-aspek ekonomi karena ekonomi bersifat sangat materialistik. Namun pandangan ini rasanya perlu kita koreksi. Dalam kultum singkat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat lembar-lembar Al-Quran yang kita baca, yang malam-malam ini kita masih lanjutkan tilawah dan tadarus kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan beberapa bukti bagaimana hubungan Al-Quran dan ekonomi terkait juga dengan puasa dan pesan-pesan moral ekonomi. Kalau saya menyebut beberapa istilah ini, atau saya tulis, seandainya ada whiteboard atau ada papan tulis, saya tulis huruf B, U, dan Y, B, U, dan Y. Kita bacanya apa? Buy. Itu bahasa apa? Inggris. Artinya apa? Membeli atau menjual. Kalau saya tulis sekarang C, R, E, D, I, T, kita bacanya apa?
Kredit. Itu bahasa apa? Semua kita menjawab sama, itu bahasa Inggris. Artinya apa? Pinjaman. Saya menulis card, C-A-R-D, pasti semua akan menjawab itu bahasa Inggris yang artinya kartu, hutang. Ternyata semua kita keliru besar. Terminologi transaksi ekonomi yang telah menjadi bahasa Inggris baku dan menjadi bahasa internasional ini baru dikenal di Eropa itu pada abad ke-11. Kata-kata ini belum ada pada kosakata orang-orang Eropa sebelumnya. Dari mana sebetulnya bahasa itu? Kita lihat sejarah. Eropa sebelum memasuki masa cemerlang di abad 11, Eropa dikuasai selama kurang lebih 6 abad oleh negara-negara timur, oleh kekhalifahan Islam. Jejak-jejak masjid, jejak-jejak kekhalifahan itu masih sangat jelas di Eropa itu kalau kita mau keliling Eropa. Jadi bahasa-bahasa ini ternyata adalah bahasa yang berasal dari timur yang mempengaruhi spelling orang-orang Eropa. Kalau kita berbicara timur, itu bahasa Arab. Kalau itu bahasa Arab, maka referensi utamanya adalah bahasa Al-Quran. Dan memang Al-Quran turun di abad ke-6, sudah menyebut istilah-istilah tadi. Apa yang kita bilang baik itu baik, kata Al-Quran. Lihatlah surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Baik itu dari baik. Kredit itu dari qaradah, pinjaman. Qard itu dari qard. Man zalladzi yuqridullahu qardan hasanat. Ini bukti-bukti otentik menurut Profesor Dr. Umar Chapra bahwa Al-Quran telah banyak menyumbangkan istilah-istilah dalam transaksi ekonomi modern. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak membaca Al-Quran hari-hari ini dan sebagian mungkin sudah khatam. Umumnya ayat-ayat Al-Quran itu tidak panjang, pendek-pendek saja. Apalagi juz amma, apalagi surah-surah yang kita hafal, yang di depannya kul itu pendek-pendek semua itu. Satu baris kadang-kadang ada 3 ayat. Makanya di luar kepala kita hafalnya. Ya, yang agak panjangan sedikit Al-Kafirun kadang-kadang nggak tahu pulang kita ini. Kapan lakum dinukum waliyadin itu ya. Muter-muter aja di situ. Kita temukan satu ayat yang ternyata panjangnya itu hampir 1 halaman. Dan ayat itu ada di dalam surah kedua, chapter kedua, nomor ayatnya 282. Ayat itu berbicara tentang apa? Transaksi ekonomi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Panjang sekali ayat itu bicara. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi tidak tunai, tidak cash and carry untuk masa yang akan datang, delivernya itu masa yang akan datang, maka catatkanlah. Ini berbicara tentang akuntansi, ini berbicara tentang apa yang disebut oleh para bankir itu legal document, pencatatan, dokumentasi, dan lain-lain. Di ayat itu juga berbicara tentang fungsi notaris, wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah transaksi itu dicatatkan oleh pihak yang menjadi penengah antara 2 pihak yang bertransaksi dengan cara yang adil. Siapa katib itu? Notaris. Dan notaris ini baru dikenal profesinya di dunia pada abad ke-17 yang pertama kali ditemukan profesi ini di Turki. Di abad ke-6 Al-Quran sudah berbicara tentang pentingnya notaris, pentingnya jaminan, pentingnya para saksi dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengatakan gak ada hubungan Al-Quran dan ekonomi? Kalau kita melihat Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran, Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi, itu mencatat minimal ada 350 ayat-ayat Quran yang berbicara tentang ekonomi. Dan jangan lupa,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang ekonom. Ketika umat ini meninggalkan ekonomi, maka dakwah Islam tidak akan bisa berkembang sebagaimana masa-masa yang lalu. Karena ekonomi dan dakwah itu seperti dua keping mata uang yang saling menguatkan. Ekonomi tanpa dakwah Islam, maka ekonomi akan merusak sistem sosial, akan menjadikan masyarakat tidak adil, tidak sejahtera, dan banyak mengalami krisis di bidang keuangan dan finansial. Dan sebaliknya, dakwah tanpa dukungan ekonomi, maka dakwah itu tidak berjalan. Rasulullah membutuhkan Siti Khadijah, Umar bin Khattab membutuhkan Abdurrahman bin Auf. Artinya memang harus di backup oleh orang-orang yang memiliki kekuatan finansial. Jangan lupa bahwa kita berpuasa ini juga ada pesan-pesan finansial, ada pesan-pesan ekonomi. Ibadah puasa ini bukan hanya sebetulnya ibadah rohaniyah, jasmaniyah, bukan hanya ibadah spiritual, tapi ini merupakan juga ibadah finansial. Al-Baqarah 183, 184 menyebut tentang ibadah ini. Tapi belum jauh ayat itu, 185 kemudian kata ayat ini, bagi orang-orang yang mendapat dispensasi untuk tidak berpuasa karena mereka berat melakukannya, maka silahkan tinggalkan puasa, tapi keluarkan sebagian konsumsi untuk orang-orang miskin. Kita tahu kalau bicara ekonomi itu ada 4 teori yang menjadi pilarnya. Teori konsumsi, teori produksi, teori investasi, dan teori distribusi. Bahkan Nabi mengatakan, dengan amal finansial, kamu bisa mendapatkan pahala orang yang menunaikan ibadah puasa itu. Kita sudah hafal hadisnya, man fattara shaiman, sampai selanjutnya, siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Artinya kita menyediakan konsumsi untuk mereka. Yang konsumsi itu mau tidak mau, kita harus beli melalui transaksi ekonomi. Maka sama kita mendapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu tanpa terkurangi sedikit pun. Berpuasa berbicara tentang iftar atau buka puasa, itu bicara ekonomi. Bicara sahur, bicara ekonomi. Bicara zakat fitrah, bicara ekonomi. Bicara zakat mal, bicara ekonomi. Maka di tengah-tengah bulan Ramadan Nabi SAW mengingatkan kita, pasti orang-orang yang beriman menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi kami, kata Nabi, perlu ingatkan tentang dari mana sumber rizki mereka berbuka puasa, dari mana sumber rizki mereka bersahur, agar ibadah mereka sebulan yang hebat itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ada 3 ujian besar bagi orang-orang yang beriman atas hartanya. Yang pertama, kata beliau, ahdhuhu min ghairi hillihi. Ada kecenderungan orang-orang beriman mengambil rizki mereka dari tempat-tempat yang tidak halal. Padahal satu suapan dari makanan yang tidak halal, Nabi mengatakan fannaru aula bih, neraka lebih cocok buat tempatnya. Kita tahu sebuah hadis yang sangat masyhur. Nabi mengatakan ada seorang hamba Allah yang abid, yang tinggi tingkat spiritualitasnya. Di siang hari ia berpuasa, di malam hari ia meninggalkan tempat tidurnya. Ia ruku, ia sujud, ia berdoa kepada Allah. Ia menangis bermunajat kepadanya. Tapi sayangnya, kata Nabi, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Maka bagaimana orang seperti ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah menerima sesuatu yang bersumber dari hal-hal yang tidak halal? Ini penting buat kita sekalian hadirin rahimakumullah. Mari kita upayakan agar rizki kita berbuka, rizki kita bersahur, rizki kita berzakat fitrah, dan mungkin kita berbagi kepada orang-orang miskin. Kita upayakan dari sumber yang halal. Ini yang pertama. Beruntung, kata Nabi, beruntung dan beruntung kalau Anda telah berhasil mendapat rizki dari cara yang halal.
Tetapi ada ujian kedua. Hati-hati. Kalau lulus ujian pertama, ujian kedua telah menunggu. Apa itu? Infaquhu fi ghairi mahallihi. Setelah Anda mendapatkan rizki dari sumber yang halal, yang itu sangat dimuliakan Allah. Bahkan mencari rizki halal itu mengampuni semua dosa. Sayangnya terjebak pada yang kedua, kata Nabi, rizki itu Anda gunakan, Anda manfaatkan, Anda belanjakan, Anda investasikan, Anda produktifkan, Anda placement pada portofolio yang tidak halal. Padahal Anda telah mendapatkan penghargaan dari Allah. Infaquhu fi ghairi mahallihi. Kalian belanjakan bukan pada tempatnya, bukan pada sesuatu yang mendapatkan keberuntungan dan keberkahan. Kita sering terjebak pada yang kedua ini. Bahkan tidak sedikit kita melakukan tindakan tabzir, mubadzir, israf, berlebih-lebihan. Ini yang kedua, kata Nabi, ujian kalian. Beruntung, kata Nabi, kalau kalian telah lulus juga pada ujian kedua ini. Hati-hati, ini ujian terakhir bagi orang-orang yang beriman, kata beliau. Apa itu? Ujian ini ada di dalam hati kalian, yaitu wa uhibbabuhu fayamna'uhu ala haqqihi. Seseorang berlebihan, lebay dia mencintai hartanya, terlalu over dia memproteksi asetnya, berlebihan ia menjaga kekayaannya, sehingga mencegahnya untuk memberikan hak-hak orang lain yang ada pada hartanya, alias bakhil, alias kikir, alias apa ini namanya? Ini yang ketiga. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan Allah untuk berempati kepada orang-orang yang beriman. Bukan mengenai zakat, bukan mengenai hal yang wajib, tapi merupakan anjuran. Kalau kita terbiasa membantu orang lain untuk sesuatu yang sunnah, maka insya Allah yang wajib akan mudah kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak terbiasa menolong orang lain untuk hal-hal yang sebetulnya ringan kita lakukan, maka mengeluarkan 2,5%. Jangan hitung 2,5%-nya. Kalau uang kita 1 miliar, 2,5% itu banyak, Pak. 100 juta 2,5% itu banyak, Pak. Kita akan sulit mengeluarkan hak itu. Padahal Nabi mengatakan akan ditambah orang-orang yang mengeluarkan hartanya bagi orang-orang lain yang mereka memang berhak atas harta mereka itu. Mari di hari-hari bulan Ramadan ini kita camkan apa-apa yang disampaikan Nabi SAW mengenai pentingnya kita membantu sesama manusia, karena dengan menolong manusia lain sebetulnya itu cara yang juga lebih cepat untuk mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, nah kalau saya bilang penutup yang ngantuk bangun ini ya. Nabi Musa pernah disampaikan oleh Allah sebuah peringatan, karena Nabi Musa pernah dengan tongkatnya mengusir beberapa pengemis yang berkumpul di depan rumahnya. Allah mengatakan, ya Musa, ma alja'tul fuqara ilal aghniya anna khazaini dhaqat alaihim wa anna rahmati lam tas'ahum. Hai Musa, janganlah orang-orang kaya itu menyangka kalau datang kepada mereka orang-orang miskin di depan pintu rumahnya, mengetuk, meminta pertolongan, meminta bantuan. Jangan engkau menyangka bahwa anna khazaini dhaqat alaihim, bahwa kekayaanku di alam semesta ini telah sempit untuk mereka. Wa anna rahmati lam tas'ahum. Jangan juga orang-orang kaya menyangka bahwa rahmatku telah habis untuk mereka. Walakin ya Musa, tapi ingat wahai Musa, sebetulnya orang-orang itu aku yang kirim kepada orang-orang yang kaya. Aku ingin tahu, aku ingin menguji,
Li abluwal agniya, aku uji orang-orang kaya itu yang aku titipkan harta kepada mereka. Kaifa musara'atuhum fi amwalihim allazi arzuqu ilaihim. Bagaimana sebetulnya kesadaran mereka atas harta yang aku titipkan kepada mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir itu. Ini satu hadis qudsi yang patut kita renungkan bersama. Puasa memang banjir orang-orang miskin, pengemis bertambah. Kita berbaik sangka saja bahwa tidak mungkin mereka meminta kecuali mereka memang membutuhkan pertolongan. Tapi mudah-mudahan sifat itu tidak kita ikuti. Lebih baik tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesimpulannya bahwa agama Islam itu agama yang juga concern memberikan ajaran-ajaran moral ekonomi. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kehidupan kita dengan rizki yang halal. Kalau kita beribadah spiritual dengan cara-cara yang sah menurut syariah, maka imbangi ibadah itu dengan rizki yang halal, dengan konsumsi yang halal, dan tidak kita lupakan sebagian harta kita itu adalah miliknya hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf agak terlambat, ini mobil saya pun saya tinggal ini di Pasar Ramayana karena macetnya luar biasa. Sopir saya tinggal, saya naik ojek barusan ke sini. Ya, demi untuk bersilaturahim dengan DKM Masjid, karena sudah 2 kali saya sempat mewakilkan, membadalkan kepada ustadz yang lain, bukan tidak mau hadir, bukan, karena memang Jakarta ini alhamdulillah sesuatu macetnya itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.